Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sampai di minggu pertama bulan Juli. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Hari ini firman Tuhan kepada kita, petunjuk jalan kehidupan. Saudaraku, hidup ini adalah satu perjalanan. Betul? Dalam menjalani hidup ini, kita sangat membutuhkan petunjuk, sangat membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Dalam zaman ini, saudaraku, kita dapat dengan mudah menemukan suatu alamat. Ada namanya aplikasi Google Maps. Betul? Ya, tapi Google Maps pun bisa salah juga. Kalau kita melihat berita-berita, dikatakan dituntunnya dia ke satu tempat yang sangat menyeramkan. Nah, ya kan? Karena memang nggak sempurna Google Maps itu. Tapi kita bukan pelajari tentang hal itu, kita belajar tentang petunjuk jalan kehidupan. Alkitab adalah aplikasi utama petunjuk jalan kehidupan kita. Kita butuh petunjuk arah, penunjuk arah, agar kita tidak tersesat di dunia yang penuh tipu daya ini. Dan kalau kita mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh firman Tuhan, sudah pasti tidak akan tersesat. Tuhan membantu kita. Sebelumnya bisa saudara dengar suara saya dengan baik? Firman Tuhan membantu kita menemukan jalan teraman bagi jiwa kita. Karena itu, kita sangat membutuhkan tuntunan agar kita mengetahui dan mengenal kebenarannya. Mari kita baca dulu Mazmur 86 ayat 11. Mazmur 86 ayat 11 bersama-sama 1, 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Sekali lagi sambil direnungkan bersama-sama 1, 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Haleluya. Nah, dari ayat ini ada 3 hal penting yang harus kita pelajari tentang jalan kehidupan ini. Yang pertama, kita harus berdoa. Dikatakan tadi, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu. Betapa sering kita datang berdoa kepada Tuhan hanya untuk meminta Tuhan memenuhi keperluan kita. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan memenuhi segala keinginan kita dan banyak tuntutan lainnya. Harus kita akui, seringkali kita berdoa egois seperti itu. Apalagi yang namanya karismatik. Jarang sekali saudaraku berdoa, koreksi hatiku Tuhan. Tunjukkan jalan-Mu ke arah mana aku hari ini Tuhan. Saudaraku, penghalang utamanya itu adalah karena merasa diri sudah benar. Merasa sudah baik. Gak perlu lagi introspeksi diri. Namun hari ini kita belajar seperti doa yang dinaikkan Daud. Dia meminta pimpinan Tuhan supaya ditunjukkan jalan-jalannya. Demikianlah seharusnya doa-doa kita di hadapannya, amin. Dengan demikian kita mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Dikatakan Yesaya 48 ayat 17. Lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, Yesaya 48 ayat 17, sama-sama saja. Beginilah firman Tuhan, penebus-Mu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi dialah Tuhan yang mengajar kita, yang menuntun jalan mana yang harus kita tempuh. Ayat yang sama, isinya hampir sama, Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8, sama-sama lagi 1, 2, 3.
Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Wow, coba bayangkan mata Tuhan tertuju kepada saudara saat ini. Haleluya. Apa kira-kira yang ditemui Tuhan saat matanya melihat saudara? Saudaraku, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kita sangat memerlukan pengajaran dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dia juga memelihara kita. Dengan apa? Dengan pandangan matanya. Selalu tertuju bagi kita setiap waktu. Sehingga kita terlepas dari mara bahaya. Biarlah kita selalu memohon petunjuk dari Tuhan. Biarlah kita selalu memohon nasihat dari Tuhan. Pengertian dari Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kita. Karena itulah sumber kebenaran dalam setiap arah perjalanan kita di dunia ini. Sehingga kita sampai ke tujuan dengan sukacita. Memang kemajuan teknologi sekarang ini, saudaraku, membuat kita semakin mudah mendapatkan informasi. Termasuk informasi-informasi yang menyesatkan. Sangat mudah. Banyak ceramah yang berbau Kristen. Enak didengar. Tapi sebenarnya isinya tidak sesuai dengan kebenaran. Tuhan yang diberitakan bisa saja Tuhan yang sesuai dengan keinginan mereka. Bukan sesuai dengan Alkitab. Saudaraku, kalau kita tidak berusaha mengenal Tuhan dari Alkitab, hanya dari informasi-informasi teknologi, maka kita akan cenderung memahami Tuhan itu sebagai pribadi yang bisa kompromi, bodoh akan dosa. Atau Tuhan yang tidak. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, kita pasti akan sampai pada kesimpulan seperti Daud, bahwa Allah kita itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dengan siapapun, termasuk dengan teknologi. Haleluya. Kalau kita baca di satu pasal itu di ayat di atas dikatakan tidak ada Tuhan seperti Engkau, kata Daud. Saudaraku, milikilah komitmen untuk terus bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Tanpa mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan sulit untuk tetap percaya kepadanya di tengah pergumulan hidup. Inilah yang menjadi kegagalan banyak orang, sehingga mereka bisa-bisa meninggalkan iman mereka karena nggak kenal siapa Tuhan itu. Mari kita terus berusaha mengenal Tuhan lebih dalam lagi, amin. Seperti Daud berdoa, tunjukkanlah jalanmu Tuhan. Dan kemudian renungkanlah firman-Nya. Begitulah kita mengenal Tuhan itu. Jangan pernah meninggalkan ibadah. Kalaupun mungkin ada pengajaran-pengajaran, ya berdoa di rumah saja pun cukup. Jangan pernah meninggalkan ibadah. Haleluya. Kita para orang tua, tanamkan iman yang sehat pada anak-anak kita. Karena semakin maju perkembangan zaman, anak-anak bukan hanya perlu sekolah tinggi, bukan hanya perlu keahlian yang tinggi, tetapi juga iman yang semakin kokoh. Karena zaman ini akan semakin berat tantangannya. Maka kita para orang tua tidak cukup hanya cari uang. Tanamkan iman yang sehat kepada anak-anak kita. Haleluya. Saudaraku,
Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Dengan demikian, kita bisa memegang terus firman Tuhan sampai saat terakhir. Karena hidup ini perjalanan dan belum berhenti. Masih banyak tantangan ke depan. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita pegang firman-Nya sampai saat terakhir. Mazmur 119 ayat 33 berkata begini. 119 ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jangan ada kita tersesat, amin. Sampai saat terakhir. Berdoa. Gak cukup hanya dengar YouTube rohani. Berdoa. Perlihatkan kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Benarkah jalanku ini? Benarkah keputusanku ini? Benarkah sikapku ini? Haleluya. Doa yang demikian adalah kesediaan kita yang mendalam, membuka diri menerima firman Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang menjadi awal memohon kepada Tuhan, agar Tuhan bersedia berfirman dalam hidup kita secara pribadi, amin. Berapa banyak ayat-ayat Alkitab yang telah kita baca? Berapa banyak khotbah-khotbah yang sudah kita dengar? Sebanyak apapun yang telah kita baca dan dengar, namun ketika kita tidak membuka diri agar Tuhan berfirman dalam hidup kita, maka tetap saja kita akan jauh dari kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya datang kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan perlihatkan kepada kita petunjuk-petunjuk ketetapan-Nya. Haleluya. Seperti kerinduan kita untuk mengenal dan mengerti firman Tuhan, demikianlah halnya kerinduan kita untuk melakukan firman-Nya sampai saat terakhir. Tetaplah mohon kepada Tuhan. Apa yang kita mohon? Supaya kita dimampukan melakukan apa yang kita dengar, melakukan apa yang kita baca. Haleluya saudaraku. Yang dimaksud dengan hidup menurut petunjuk Tuhan bukan dengan cara memahami aturan formal atau yang namanya harafiah. Banyak juga orang mengikuti petunjuk. Mau berdoa, bersihkan dirimu misalnya, lakukan ini, lakukan itu petunjuk juga. Itu harafiahnya. Namun bagaimana agar firman Tuhan itu menyatu dalam kita, menyatu dalam perilaku kita, menyatu dalam perkataan kita, menyatu dalam pikiran kita. Haleluya. Dan ketika kita sudah membuka lebar-lebar hati kita, kita mulai memahaminya, jangan lupa tutup rapat-rapat agar kuasa iblis jangan masuk lagi dalam hati kita. Amin. Haruslah kita sadari bahwa iblis itu dengan liciknya akan merusak semua pengenalan kita, akan merusak semua pengertian kita akan firman Tuhan ketika kita masih mau membuka hati terhadapnya. Yaitu dengan kita membuka hati kepada hal-hal yang fana. Kita lebih percaya pada hal-hal yang fana, itu kita sudah membuka hati pada iblis. Lalu pemahaman firman Tuhan tadi bisa lenyap seketika. Maka enggak heran ada banyak orang yang tadinya menyala-nyala, sekejap letoy. Ini dia. Tadinya sudah dibuka hati lebar-lebar kepada firman Tuhan, dibuka juga kepada iblis, gak ditutup hatinya untuk iblis. Maka Mazmur 19 ayat 37, Daud berkata begini,
Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Haleluya. Haleluya. Lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Jangan hal-hal yang hampa di dunia ini membuat kita stres. Kalaupun belum dapat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Itu yang pertama, berdoa. Apa saudaraku? Bukan asal berdoa, tapi minta petunjuk Tuhan. Kenal Tuhan lebih dalam. Dan yang kedua, dari ayat yang kita baca tadi, Mazmur 86 ayat 11, supaya kita hidup menurut kebenaran Tuhan. Bagaimana cara kita bisa hidup dalam kebenaran? Pertama, Yesus adalah kebenaran itu. Apa dikatakan Yohanes 14 ayat 6? Ini semua harus tahu. Apa kata Yohanes 14 ayat 6? 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Tanamkan juga pada anak-anak kita. Karena banyak anak-anak sekarang melenceng imannya. Karena dengar mungkin pengajaran yang lain-lain dan menyesatkan. Saudaraku, untuk dapat hidup secara benar, maka harus hidup di dalam Yesus. Dan perhatikan, dalam Yesus tidak ada kepalsuan. Katakan kiri kananmu, jangan Kristen palsu. Haleluya. Dan di dalam Dia sajalah kita mengenal yang benar. Kita baca ayat 1 Yohanes 5 ayat 20. Sama-sama. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam siapa itu? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jangan sampai terpelesetkan ini, amin. Ini zaman terbuka. Saudaraku, saya semalam mendengar satu YouTube kadang membuat apa ya? Membuat iman bisa kacau. Bayangkan dibilangnya, memang itu pemulanya, tapi pada akhirnya bukan begitu jadinya. Tapi kalau orang hanya melihat satu kalimat itu, bisa nggak percaya pada Yesus. Bisa nggak mau ke gereja orang. Karena dibilang, itu awalnya. Padahal itu kalimat yang diucapkan seseorang, tetapi diluruskan lagi. Tidak benar hal itu. Nah, jadi kalau kita ataupun anak-anak kita melihat hal itu bisa nggak percaya. Itu sebabnya ini harus hidup di hati kita, hidup dalam kebenaran. Bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Apapun pengajaran yang datang, jangan mau disesatkan. Ingat hal ini, amin. Saudaraku, hidup dalam kebenaran. Bagaimana hidup dalam kebenaran? Tetap dalam Yesus. Haleluya. Kemudian punyai prinsip hidup. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Di luar itu dari si jahat. Kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Haleluya. Haleluya. Dan selanjutnya hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Bukan pada kehendak diri sendiri. Saudaraku, kehidupan kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh tidak bisa dipisahkan dari kebenaran Tuhan, yaitu hidup dalam ketaatan. Haleluya. Banyak anak Tuhan taat
Asal itu menyenangkan hatinya. Asal itu menguntungkan dia. Bila harus berkorban dan itu sakit bagi daging, oh dia menolak untuk taat. Tuhan menghendaki kita taat dalam segala perkara. Dan selalu ada upah bagi orang-orang yang taat. Haleluya. Saudaraku, karena itu sebagai orang percaya, mari belajar taat. Pahami kehendaknya. Supaya kita mengerti tentang taat ini. Percayalah, ketika kita hidup dalam ketaatan, itu akan membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Untuk mengalami campur tangan Tuhan. Perhatikan, jangan taat hanya karena kita sedang dalam masalah. Jangan taat hanya karena kita sedang dalam pergumulan. Setelah selesai masalah itu, setelah selesai pergumulan itu, keadaan membaik, lalu nggak taat. Atau sebaliknya juga, taat hanya sedang baik-baik saja. Lalu saat pergumulan, nggak taat lagi. Yang manapun jangan, amin. Biarlah ketaatan kita kepada Tuhan didasari oleh karena kita sangat mengasihi Dia. Bukan yang lain-lain. Coba kita katakan, aku mengasihimu Tuhan Yesus. Haleluya. Poin terakhir hari ini. Bulat hati untuk takut akan Tuhan. Apa saudaraku? Bulat hati. Tuntunan Tuhan hanya dapat kita peroleh jika kita benar-benar membulatkan hati untuk takut akan Tuhan. Sebab tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan kalau mendua hati. Yakobus 1:8 berkata, orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Titik. Haleluya. Haleluya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bukan saya yang mengatakan, siapa yang mengatakan? Firman. Dan memang Tuhan memerintahkan kita agar dengan segenap hati, itu segenap hati ya, bulat hati. Percaya kepadanya, mengasihi Dia. Dengan membulatkan hati itu percaya penuh pada pertolongan Tuhan, takut akan Tuhan, maka ada ketenangan menghadapi setiap persoalan hidup. Amin. Seberat apapun masalah, itu semua dapat dilalui. Itu semua dapat diatasi dengan berkemenangan jika Tuhan yang menuntun kita. Bagaimana Tuhan menuntun kita? Kita baca Mazmur 112 ayat 1 sampai 4. Mazmur 112 ayat 1 sampai 4 mengatakan begini. Sama-sama, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Lah, kok terlambat dia. Lanjut, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ini yang dituntun Tuhan. Takut akan Tuhan, tapi bulat hati, bukan mendua hati. Luar biasa berkahnya jika segenap hati ini. Jika bulat hati takut akan Tuhan. Dari ayat ini saja kita lihat, berbahagia, yang mau berbahagia katakan saya. Ini yang dicari semua orang. Betul? Tapi ini kuncinya, bulatkan hatimu takut akan Tuhan. Anak cucu perkasa di bumi. Lalu yang belum punya anak gimana? Rindukan. Doakan, amin. Tuhan, kau bilang berbahagia orang yang takut akan Engkau. Anak cucu perkasa di bumi. Aku belum ada anak, Tuhan. Berikan aku anak supaya firman ini digenapi, amin.
Kita yang muda-muda jangan mati muda. Cucu kita lihat perkasa di bumi. Haleluya. Dan dikatakan diberkati dengan luar biasa. Apa itu? Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kalau belum ada, jangan stres. Haleluya. Kalau harta nyata belum ada yang hampa di dunia ini, paling tidak saudara bersuka cita, kaulah hartaku ya Tuhan. Haleluya. Jadi gak ada apapun membuat stres, amin. Tetapi kaulah hartaku yang sesungguhnya. Tapi kau juga berjanji, harta di dunia ini kau berikan kepadaku. Kau berikan kepadaku, ku alirkan lagi. Aku diberkati untuk jadi berkat. Dan dikatakan tadi, selalu ada jalan bagi kita. Dikatakan di dalam gelap Tuhan terbitkan terang. Tidak ada buntu bagi anak-anak Tuhan. Yang bulat hati takut akan Tuhan. Saudaraku, takut akan Tuhan ini bukan gemetar lalu gak berani datang berdoa, bukan begitu. Takut akan Tuhan adalah kita sadar penuh Tuhan ada di mana-mana. Haleluya. Kita tidak mau mengecewakan Dia. Kita tidak mau mempermalukan Dia. Ketika kita memiliki konsep takut akan Tuhan, maka kita tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini. Dunia ini akan selalu menggoda. Tapi kalau kita punya konsep takut akan Tuhan, kita tidak akan terkontaminasi. Kita tidak akan ikut jahat. Kita benci kejahatan. Satu lagi, bukan satu lagi, ada lagi beberapa lagi. Saudaraku, kalau kita punya konsep takut akan Tuhan, maka kita tidak akan gampang kompromi dengan dosa sekecil apapun. Haleluya. Sekecil apapun, kita akan gampang menyadari, cepat peka. Kalau kita berdosa, kalau kita buat kesalahan, segera bertobat. Itu takut akan Tuhan. Haleluya. Dan takut akan Tuhan, Dia akan menunjukkan jalannya. Dikatakan Mazmur 25:12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Apa katanya? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus. Sudah salah jalan aku ini Tuhan. Tuhan luruskan lagi. Tidak akan terjebak. Amin saudaraku. Kita juga akan mendapat hikmat dan pengetahuan. Kita butuh hal itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Maka anak-anak kita ajari takut akan Tuhan. Amin. Apa di handphonemu itu nakku? Gak apa-apa, bohong dia. Kita ajari, jangan pernah bohong, jujur. Apa? Coba apa yang kau lihat? Karena takut akan Tuhan permulaan hikmat dan pengetahuan. Dan yang lebih dahsyat lagi, Amsal 10:27a. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Yang di bawahnya itu ngeri apa katanya? Wow. Mau panjang umur? Jangan mau dengar apa kata orang. Orang baik kok cepat mati ya? Enggak. Jangan mau dengar yang seperti itu, amin. Dengar apa kata firman. Takut akan Tuhan memperpanjang. Miliki gaya hidup takut akan Tuhan. Mari kita suka berdoa meminta petunjuk Tuhan untuk kehidupan kita. Dan setelah berdoa, hiduplah dalam kebenaran dan bulat hati, segenap hati takut akan Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi, mungkin saudara sudah pernah dengar. Ilustrasi ini jangan sampai seperti ilustrasi ini ya. Apa itu? Iblis minta pensiun dini. Sudah pernah dengar? Kalaupun sudah, saya ulangi. Apa maksudnya? Suatu hari iblis datang menghadap kepada Tuhan. Bisakah iblis menghadap Tuhan? Bisa. Waktu mau merusak hidup Ayub kan dia datang menghadap Tuhan.
Dia datang menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau minta pensiun dini aja lah ah. Katanya. Tuhan heran. Tuhan jawab, loh, bukannya kamu yang minta untuk menggoda manusia selamanya? Iblis jawab, aduh Tuhan, amit-amit lah. Sebelum digoda pun mereka sudah jahat duluan katanya. Kadang aku malah berpikir, lama-lama aku justru khawatir aku yang tergoda oleh perbuatan manusia katanya. Manusia berzina, aku yang disalahkan katanya. Manusia pelakor, aku yang disalahkan katanya. Manusia korupsi, aku yang disalahkan. Padahal dia yang nikmati uangnya katanya. Aku lagi yang dituding menggoda mereka. Mereka yang menggosipi temannya, aku yang dituduh merusak persahabatan mereka katanya. Dan lain-lain banyak lagi Tuhan katanya. Itulah alasannya aku pensiun dini sajalah Tuhan. Ini yang lebih parah. Karena kelakuan manusia sudah melebihi sifat dan kelakuanku sendiri, kata iblis. Terkadang kita berpikir, sebetulnya memang betul belakangan ini kelakuan manusia sudah kelewat batas. Betul? Kelewat batas. Kita dapat saksikan melalui televisi, melalui media online. Peristiwa yang tadinya belum pernah dilakukan pun dilakukan manusia. Yang bahayanya, jangankan orang-orang yang ikut Tuhan, yang bergelar anak-anak Tuhan pun kadang kelakuannya sangat menjijikkan. Inilah yang kelewat batas tadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita minta petunjuk Tuhan untuk hidup di dunia zaman ini. Zaman ini surat perjuangannya. Kalau bukan dalam petunjuk Tuhan, sifat akan menjijikkan. Menjijikkan sesama, menjijikkan Tuhan. Lebih parah lagi, iblis pun jijik sama manusia itu. Padahal iblis itu maunya menggoda manusia. Sebabnya hari ini rahasianya adalah berdoa, selalu minta petunjuk Tuhan, amin. Jangan pakai kekuatan manusiawi kita. Jangan pernah berkata siapa lu, siapa gua. Kalau ada yang menasihati kita, jangan kita berkata emangnya hidupmu sudah benar. Jangan. Selalu mau diajari, amin. Selalu mau dinasihati, amin. Belajarlah hidup benar. Dan hidup benar itu nggak bisa di luar Tuhan. Nggak ada kepalsuan kalau hidup benar. Ya di atas, ya tidak di atas. Jangan lain di hati, lain di mulut. Haleluya. Saudaraku, biarlah kita selalu takut akan Tuhan. Sehingga segala perbuatan kita sama sekali tidak melebihi sifat dan kelakuan iblis. Karena saya dan saudara selalu dalam tuntunan Tuhan. Haleluya. Apakah saudara diberkati dengan firman Tuhan ini? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.